Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita masuk ke materi indikator dari status kesehatan dari seorang wanita. Indikator dari status kesehatan wanita ini ada 5, yaitu pendidikan, penghasilan, usia, harapan hidup, angka kematian ibu, dan tingkat kesuburan. Kita bahas satu-satu dari pendidikan terlebih dahulu, di mana pendidikan ini adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi di sini adalah pendidikan adalah usaha secara sadar yang dan sudah kita rencanakan, mana kita aktif untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, ya, sehingga kita bisa memiliki nanti setelah mendapatkan pendidikan, yaitu dari spiritual, agama, bisa mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, kita mendapatkan keterampilan di mana semuanya akan kita gunakan untuk diri kita dan masyarakat. Nah, konsep dari pemikiran tentang kesehatan reproduksi dari seorang wanita adalah konsepnya, ya, konsep yang harus kita pikirkan bahwa wanita itu menghadapi masalah kesehatan, ya, khususnya adalah ini yang tidak dihadapi oleh pria berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Yang kedua, kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang akan dikandungnya dan yang akan dilahirkan. Ketiga, kesehatan wanita sering dilupakan dan ia hanya sebagai objek dengan mengatasnamakan pembangunan seperti program KB dan pengendalian jumlah penduduk. Itu konsep-konsep pemikiran, ya, yang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi dari seorang wanita. Selain itu, masalah kesehatan reproduksi wanita itu sudah menjadi agenda internasional. Internasional artinya seluruh dunia. Ya, di antaranya di situ salah satu negaranya adalah Indonesia, ya, di mana kita tinggal, ya. Dan di situ ada kesepakatan, ya, dari hasil konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan, ya, yang dilakukan di negara Beijing dan Kairo. Nah, pemikiran-pemikiran tadi, ya, atas kesehatan wanita itu merupakan aspek yang paling penting. Ya, kenapa? Karena, ya, sebabnya di situ adalah pengaruhnya pada kesehatan yang anak-anak yang akan dilahirkannya nanti. Oleh sebab itu, para wanita itu diberi kebebasan dalam menentukan hal yang paling baik menurut dirinya. Jadi seorang wanita tersebut sesuai dengan kebutuhannya, di mana ia sendiri yang memutuskan atas tubuhnya sendiri. Kapan mau hamil, kapan mau punya anak, kapan mau punya anak berapa, dia yang memutuskan sendiri. Nah, dalam pendidikan kesehatan reproduksi, ini sudah tertuang di dalam konferensi wanita sedunia keempat, ya, di Beijing dan di Kairo tadi. Di mana di situ ada kesepakatan tentang hak-hak reproduksi. Ya, bisa disimpulkan dari hak reproduksi tersebut, ya, ada 4 kandungannya, ya, yang terkandung dalam hak reproduksi. Yang pertama adalah kebebasan reproduksi dan seksual, penentuan dalam keputusan reproduksi, kesetaraan antara pria dan wanita, dan keamanan reproduksi dan seksual. Nah, pendidikan di sini mengenai kesehatan reproduksi itu hendaknya diberikan kepada seseorang atau seorang anak itu sejak dini dan tidak harus menunggu si anak itu menjadi tumbuh besar atau dewasa. Ya, kenapa kalau menunggu? Ya, kalau kita menunda hingga anaknya itu nanti remaja,
ya hal tersebut akan terlambat. Ya, pada zaman sekarang ini apalagi di era modern, era internet ya, dapat dengan mudah diakses apa namanya informasi-informasi dengan cepat ya. Dan kadang juga itu didapatkan dari sudut pandang yang salah. Sehingga kalau remaja ya, mencari informasi sendiri, mencari pengetahuan dia sendiri melalui internet, takutnya dia salah dalam mencari ilmu tersebut. Sehingga nanti akan berpengaruh pada perilaku dan tindakannya menjadi salah karena pendidikan yang salah tadi. Sehingga pendidikan tentang kesehatan reproduksi itu juga penting, walaupun apa namanya ada porsinya sendiri-sendiri ya di dalam memberikan pendidikan tersebut. Ya. Tahapan dari usia saat kita memberikan pendidikan kesehatan, ya itu yang kita lakukan sejak dini, ya pada saat balita, ya kita perlu menanamkan pendidikan seks, ya cukup mudah yang kita lakukan. Cukup kita apa namanya memberitahu mengenalkan si anak tersebut tentang organ reproduksi yang dia miliki secara singkat. Dia kalau menginjak sampai usia 10 tahun, nah biasanya kan si anak itu mulai aktif, mulai tanya-tanya tentang seks. Misalnya si anak itu tahu, saya ini asalnya dari mana, ya asal usul kok terjadi, kok ada bayi itu dari mana, keluarnya lewat mana. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan, ya, yang terjadi pada anak-anak usia tersebut. Ya. Jawabannya adalah kita harus jawaban yang sederhana dan yang terus terang, jangan berbelit atau jangan panjang lebar atau ditenangkan secara detail, tidak perlu. Ya, nanti ada tahapannya sendiri. Nah, kalau sudah menjelang remaja, di sini anak sudah mulai berkembang. Nah, biasanya di sini sudah mulai saatnya diterangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perubahan pada dirinya, termasuk masa baliknya, menstruasi kalau pada perempuan, mimpi basah kalau pada laki-laki, dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada usia remaja, seperti tumbuhnya jangkung, tumbuhnya payudara, piku, dan sebagainya. Itu menjelang remaja. Kemudian saat remaja, di sini biasanya seorang remaja itu akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Kita perlu lebih intensif. Ya, intensif itu harus lebih banyak. Ya, intensif itu khusus ya menanamkan nilai moral yang baik adanya. Nilai moral itu adalah aturan-aturan ya baik buruknya sesuatu hal yang harus dia lakukan. Ya. Di mana kita bisa memberikan penjelasan mengenai kerugian seks bebas itu apa saja, ya. Kemudian penyakit yang ditularkan oleh akibat akibat dari secara emosi, yaitu apa saja kita terangkan di sini. Nah, indikator dari permasalahan kesehatan reproduksi, salah satunya pendidikan tadi, itu berpengaruh kepada sikap dari seorang wanita terhadap kesehatannya. Apabila seorang wanita itu rendah pendidikannya, ya, itu akan mempengaruhi si wanita tadi kurang peduli terhadap kesehatan. Ya, mereka tidak akan mengenal bahaya atau ancaman kesehatan yang mungkin bisa terjadi terhadap diri mereka, yaitu seorang wanita tersebut. Sehingga walaupun sarana, ya ada sarana dan prasarana yang baik di sekitarnya, yang tersedia ya di dari lingkungan wanita tersebut, tapi dia kurang memanfaatkan secara optimal. Karena apa? Karena tadi rendahnya pengetahuan ya, yang dimiliki dari wanita tersebut karena tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kualitas sumber daya dari manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Ya, dengan demikian, program pendidikan mempunyai andil yang besar terhadap kemajuan sosial ekonomi dari bangsa. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tarif pendidikan dari seorang wanita itu ada yang belum setara ya dengan para laki-laki dan perempuan tadi. Hal ini dikarenakan terbentuknya konstruksi yang terbentuk dari masyarakat. Konstruksi itu adalah adat atau peraturan yang ada di masyarakat, di mana pendidikan yang lebih tinggi dipandang itu lebih tidak perlu bagi seorang wanita ya untuk meningkatkan taraf hidup, membuat keputusan yang menyangkut masalah kesehatan itu sendiri. Ya. Nah, pengaruhnya apa pendidikan ini? Pengaruhnya adalah pada kemiskinan. Ya. Di mana kemiskinan mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan
pendidikan dalam situasi kesulitan biaya, ya misalnya adalah anak laki-laki lebih diutamakan karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam keluarga biasanya mengutamakan adalah yang laki-laki diberikan pendidikan sampai tinggi, ya, karena patokannya tadi pencari nafkah dalam keluarga. Padahal itu salah, harus sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, dalam hal ini bukan indikator kemiskinan saja yang berpengaruh, tetapi juga gender tadi, ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya, yang mempengaruhi pendidikan. Ya, karena tidak mempunyai latar belakang yang bagus atau putus sekolah, ya biasanya kebanyakan orang tua itu dia menikahkan anaknya di usia dini atau kawin muda karena dia tidak tahu si orang tua tersebut tidak punya pendidikan, tidak punya bekal untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Selain kawin muda, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah gizi dalam keluarga setelah menikah. Ya, tentunya berhubungan dengan kemiskinan tadi. Menurut WHO di negara berkembang, termasuk Indonesia, itu diperkirakan ada 450 juta wanita tumbuh tidak sempurna. Kenapa? Karena kurang gizi pada masa kanak-kanak. Akibatnya ada dari kemiskinan. Nah, faktor penyebab dari rendahnya pendidikan seorang wanita itu adalah yang pertama karena miskin, ya kemiskinan, tidak punya uang. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari diri individu itu sendiri. Jadi dalam diri kita, dalam diri seseorang itu tidak ada kesadaran untuk harus belajar, harus mendapatkan pendidikan. Ya, tidak ada kesadaran. Ya, orang tua memfasilitasi, ya, punya uang, menyekolahkan anaknya, tapi anaknya kalau malas, tidak ada sadar, otomatis kan dia tidak punya pendidikan, tidak berpendidikan. Ya, di mana di situ akan mempengaruhi pengetahuannya. Kemudian budaya dan gender, di mana kalau kita hidup di sekeliling kita itu tidak ada anak-anak yang sekolah, anak-anaknya pada main-main, terus sukanya membantu bapaknya di ladang, nah otomatis kita akan ikut-ikutan. Ya, jadi lingkungan itu juga mempengaruhi budaya dan gender, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya perhatian pemerintah dan orang tua. Mungkin pemerintah juga kurang memperhatikan ya kaum wanita, mungkin terutama adalah yang daerah-daerah terpencil, atau mungkin orang tua yang kurang perhatian ya dengan pendidikan yang harus diberikan pada anaknya, ya, perempuan. Yang kedua, indikator penghasilan, di mana di sini pengaruh tingkat penghasilan terhadap reproduksi wanita. Ada tingkat penghasilan yang rendah dan tinggi. Kalau yang rendah berarti itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan reproduksi. Ya, akan sulit untuk melakukan perawatan karena tidak punya biaya. Kalau kita tidak punya uang, penghasilan kita rendah, otomatis kita tidak punya uang untuk berobat atau melakukan perawatan kalau kita sakit. Ya. Tapi kalau penghasilannya tinggi, hal tersebut akan lebih mudah kita lakukan. Ya. Terutama di sini dalam hal perawatan, kita menjaga kesehatan, ya di saat reproduksi untuk mencegah terjadinya kanker, yang melakukan pemeriksaan pap smear contohnya, ya, itu. Nah, kemudian faktor lain yang menyebabkan permasalahan kesehatan reproduksi yaitu kemiskinan, di mana di situ berdampak pada makanan yang tidak cukup dan makanan yang kurang gizi, persediaan air yang kurang, sanitasi yang jelek, dan perumahan yang tidak layak dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Ya, makanan yang kita konsumsi kalau kita miskin, otomatis makanannya tidak ada gizinya. Ya, karena kalau mau mendapatkan makanan yang bergizi, kita tidak punya uang. Ya. Kemudian dengan persediaan air, ya kalau kita miskin otomatis tidak punya uang, tidak bisa mendapatkan air bersih, tidak bisa beli aqua atau Cleo, cukup kita minumnya dengan air sungai yang sudah kotor, atau rumah kita nggak punya rumah, ya karena nggak punya uang untuk beli rumah, ya karena miskin tadi, atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik kalau kita sedang sakit, ya cukup beli obat saja di warung. Nah itu ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, perbedaannya dalam pemenuhan kesehatan reproduksi ini ditinjau dari tingkat penghasilan. Penghasilan seseorang atau wanita itu kan berbeda-beda, tergantung dia masuk ke masyarakat dengan penghasilan yang rendah, menengah, atau kalangan yang atas.
Kalau dia masuk masyarakat dengan penghasilan yang rendah, otomatis di sini tidak akan memikirkan kesehatan dirinya atau kesehatan wanita itu sendiri ya sebelum mereka sakit. Kenapa? Karena uangnya itu cukup digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, untuk makan aja pas-pasan. Ya, apalagi untuk yang lainnya malah tidak ada. Ya, kalau sudah menengah ini sudah tarafnya sudah mulai cukup ya stabil, dimana di situ sudah ada peningkatan kesejahteraan hidup sudah mulai tercapai, di mana kesehatannya sudah mendapatkan perhatian karena dengan meningkatnya sumber daya dari manusia sudah pandai ya untuk mendapatkan informasi dan pentingnya kesehatan ya karena sudah punya uang yang cukup ya. Apalagi kalau dia masuk ke masyarakat yang tingkat kalangan atas, malah paling bagus ya. Kenapa? Karena pada tingkatan ini kaum wanita itu sudah memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri ya. Di mana setiap keluarga biasanya kalau di kalangan atas ini punya dokter pribadi ya atau punya dokter rumah sakit yang langganan di mana ada standar internasional. Jadi pemenuhan kebutuhan akan kesehatan otomatis akan tercapai. Jadi kalau dia tidak menunggu untuk sakit berobat, jadi masih sehat pun dia sering check up ya untuk melihat memeriksa kesadaran, memeriksa keadaannya, ada sakit atau tidak, ada permasalahan atau tidak, karena dia punya uang berlebih. Ataupun kalau dia sakit langsung aja telepon dokternya, ya langsung datang. Beda dengan kalangan yang miskin dan yang rendah tadi sama yang menengah. Ada cara mengurangi pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesehatan reproduksi wanita. Nah, kita melakukan perawatan kesehatan reproduksi wanita itu memerlukan biaya yang mahal. Tapi kita juga bisa melakukan dengan hal yang lain atau cara yang lain. Misalnya adalah untuk kesehatan adalah kita sering membersihkan organ-organ reproduksi dengan air yang bersih, ya biar terhindar dari masalah kesehatan sehingga tidak perlu untuk berobat. Ya. Kemudian sering mengganti celana dalam, menjaga agar celana dalam tidak lembab, ya. Sedangkan ditinjau dari segi makanan, di sini dapat kita lakukan dengan membeli makanan-makanan yang murah, tetapi ada gizinya atau bergizi. Ya. Terutama hal yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya. Pola hidupnya. Sehingga dengan hal-hal tersebut akan mengurangi terjadinya gangguan kesehatan reproduksi, sehingga mencegah terjadinya permasalahan, sehingga tidak membutuhkan kita untuk obat atau pelayanan kesehatan. Indikator yang ketiga adalah usia harapan hidup, di mana di sini usia harapan hidup itu merupakan lama hidup dari manusia itu saat di dunia. Ya, harapan hidup perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, maka penduduk Indonesia maupun di dunia itu banyak wanitanya, ya banyak janda-jandanya atau laki-laki itu ibaratnya usianya lebih cepat mati ya daripada kita seorang wanita. Nah, meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia membawa implikasi bertambahnya jumlah lansia. Berdasarkan data, wanita Indonesia yang memasuki masa menopause saat ini semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah ini sebagai akibat bertambahnya populasi penduduk usia lanjut dan tingginya usia harapan hidup diiringi membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Nah, hal-hal yang berpengaruh pada kelangsungan hidup yang lebih lama, ya, istilahnya di situ adalah harus apa saja yang harus kita lakukan agar hidup kita itu lebih lama atau kita tidak cepat mati ya, tidak mudah sakit. Ya. Kita harus perbaiki pola makan, kemudian penyakit bawaan dari lahir, ya terhindar dari penyakit bawaan. Kalau ada penyakit bawaan ya dari lahir kita ya otomatis mengurangi hidup kita lebih lama. Nah, untuk mencegah terjadinya itu ya harusnya saat kita hamil ya biar tidak terjadi, biar anak yang kita kandung itu usianya lebih lama, ya itu tadi makan makanannya biar tidak ada penyakit bawaan. Kemudian lingkungan tempat tinggal ya harus hidup bersih dan sehat tadi. Terus stres dan tekanan, jangan sering stres atau mendapat tekanan. Ya.
untuk menyikapinya ya tergantung masing-masing. Ya. Kemudian faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan usia harapan hidup adalah dari gizi yang kita konsumsi, ya, apakah kita merokok, apakah menopause. Nah, gizi ini adalah penyebab panjang umurnya dari manusia di luar takdir ya. Kalau sudah takdir kan kita Allahu alam ya, tidak bisa mengelak ya. Kemudian tergantung juga dari beberapa faktor ya, tapi yang paling berpengaruh adalah pola makan ya, di mana mereka mempunyai kesempatan untuk menikmati hidup lebih lama ya, adalah orang-orang yang sangat memperhatikan pola makan. Dan merokok ini, yang kedua merokok ini juga mengurangi angka harapan hidup rata-rata 10 tahun ya, di mana di situ kalau kita tidak merokok atau tidak merokok itu akan menambah usia harapan hidup ya, rata-rata 10 tahun. Itu sudah ada penelitian dari jurnal. Mereka yang berhenti rokok usia 60 itu meningkatkan angka harapan hidup 3 tahun. Yang berhenti merokok maka usia 30 ya itu berdampak tidak. Yang suka merokok itu lebih cenderung cepat mati ya, istilahnya. Kemudian menopause ini adalah perubahan yang normal terjadi pada kehidupan seorang wanita ketika periode menstruasinya berhenti. Selama menopause yang umumnya terjadi pada usia 45 sampai 50 tahun, tubuh seorang wanita secara perlahan mengurangi produksi hormon estrogen dan progesteron. Masa menopause-nya lebih lama, lebih dini atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah angka kematian ibu, di mana angka kematian ibu ini pengertiannya adalah disebut kematian ibu apabila ada kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya. Ya. Tapi bukan berarti sebab-sebab seperti kecelakaan atau terjatuh dan lain-lain. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilan atau pengelolaannya dan bukan karena sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Jadi dari seorang wanita yang lahir dan hidup ya seukurannya adalah 100.000, itu ada satu yang meninggal, menghitungnya seperti itu. Nah, kematian ibu disebut dia masuk di kematian ibu ya, masuk di angka kematian ibu apabila seorang ibu itu saat hamil bersalin nifas ya, sampai 42 hari itu meninggal atau mati. Tapi kalau ada ibu ternyata dia naik motor terus jatuh tabrakan ya, kecelakaan terus mati, berarti itu tidak masuk di masuk di angka kematian ibu atau tidak disebut dengan kematian ibu ya. Nah, bedanya di sini angka kematian ibu ada yang maternal, non maternal. Kematian ibu dan bukan kematian ibu. Kalau kematian ibu itu tadi selama dia hamil sampai bersalin nifas ya, terus tidak ada penanganan ya, itu berarti dia masuk kematian ibu maternal. Kalau non maternal tadi karena kecelakaan tadi ya, yang tidak ada hubungannya dengan kematian. Nah, menurut WHO penyebab tingginya angka kematian ibu dipengaruhi oleh 3 faktor, bisa karena infeksi ya, contohnya pasca persalinan, aborsi, dan PMS. Kalau perdarahan bisa terjadi pada saat antepartum dan postpartum atau terjadinya penyulit persalinan karena CPT atau malpresentasi. Nah, penyebab utama dari kematian ibu ya biasanya karena abortus, eklamsi, ya, persalinan terlambat, perdarahan postpartum, atau sepsis puerperal atau infeksi. Upaya untuk menurunkan angka kematian pada ibu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pendekatan MS
ya, marking preventive safe, di mana di situ ada 3 kunci atau 3 pesan. Yang pertama, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Banyak tenaga kesehatan, tapi belum tentu dia terlatih. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat atau memadai. Ya, kalau ada komplikasi langsung ditangani. Ketiga, setiap wanita subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi dari keguguran. Itu biar menurun angka kematian. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan strategi. Nah, strateginya apa di sini? Strateginya adalah untuk meningkatkan cakupan dan kualitas dari pelayanan kesehatan untuk ibu dan juga bayi baru lahir yang secara efektif dan didukung oleh beberapa sektor. Yang pertama, kita kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang terkait, kemudian melakukan mitra baik pemerintah maupun swasta, kemudian melakukan pemberdayaan. Ya, pemberdayaan itu mengikut sertakan perempuan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Nah, kegiatan yang harus dilakukan dalam menurunkan angka kematian pada ibu, ya, yang pertama kita melakukan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan melalui yang pertama pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, penyediaan pelayanan kedaruratan yang berkualitas dan sesuai standar, kemudian mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, dan penanganan komplikasi keguguran, memantapkan kerjasama baik lintas program maupun sektor, dan meningkatkan partisipasi dari perempuan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan dari program. Melalui apa? Yaitu kita melakukan peningkatan kemampuan pengelola dari program yang dilakukan agar mampu melaksanakan, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan dari P1 sampai P3 sesuai dengan daerah masing-masing. 3. Sosialisasi dan advokasi. Melalui apa? Melalui kita melakukan penyusunan hasil informasi, cakupan program, dan data informasi tentang masalah yang dihadapi daerah sebagai substansi, ya, untuk sosialisasi dan advokasi kepada para penentu kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan ibu dan anak. Kemudian yang terakhir, tingkat kesuburan, di mana tingkat kesuburan ini adalah tingkat peluang untuk mendapatkan anak. Ya, pasangan yang subur memiliki peluang untuk memiliki anak itu lebih tinggi pasangan subur. Ya. Nah, dalam tingkat kesuburan itu dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan fertilitas, ada yang disebut dengan infertilitas. Kalau fertilitas atau masa subur, di situ adalah di mana ada kemampuan dari suami atau istri, ya, di mana istri mempunyai menjadi hamil dan melahirkan anak hidup oleh suami yang mampu menghamilinya. Perempuannya subur. Kalau infertilitas adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak tetapi bisa mewujudkan keinginannya karena adanya masalah kesehatan reproduksi baik pada suami maupun istri. Jadi pasangan yang tidak bisa punya anak atau mandul. Nah, di sini dibedakan menjadi 2. Ada infertilitas primer, ada infertilitas sekunder. Infertilitas primer itu adalah infertilitas pasangan suami istri atau pasangan suami usia subur yang telah melakukan hubungan suami istri teratur normal 2-3 kali seminggu tanpa memakai alat kontrasepsi selama 1 tahun, tapi belum terjadi hamil juga. Kalau sekunder itu adalah pasangan suami istri usia subur yang telah punya anak, ya sudah tidak menggunakan alat kontrasepsi serta melakukan hubungan suami istri teratur 2-3 kali, tetapi belum hamil juga, belum punya anak. Jadi kalau primer itu belum punya anak dari awal, kalau sekunder itu sudah pernah punya anak, tapi punya anak lagi tidak bisa. Nah, di sini di dalam kesuburan kita harus tahu bagaimana cara menghitung masa subur. Nah, di mana masa subur ini bisa kita lakukan untuk menentukan kapan kita hamil dan kapan kita tidak
tidak apa namanya tidak hamil atau KB ya. Di sini dibagi menjadi 3, ada vaksin kalender, lendir serviks, dan suhu basal untuk menghitung masa subur. Kalau sistem kalender di sini adalah menentukan masa subur dengan menggunakan sistem kalender dua cara, yaitu kalau siklusnya haidnya itu teratur ya, tiap bulannya langsung ya dicari hari ke-14 ya, plus minus 2 hari sebelumnya. Artinya di situ berarti hari ke-12 sampai ke-16 itu adalah masa subur ya. Kalau mau punya anak berarti berhubungan pada masa itu. 12 sampai 16. 16 dari ke-12 sampai 16. Kemudian kalau lendir serviks di sini adalah metode dilihat dari sifat dari lendir atau cairan yang dihasilkan oleh leher rahim atau serviks ya saat terjadinya ovulasi atau masa subur. Nah, lendir serviks yang akan keluar atau kita akan mengalami keputihan yang banyak dan keputihannya itu warnanya jernih dan elastis. Kalau kita pegang seperti telur molor ya kalau kita pegang ini. Kemudian yang ketiga metode suhu basal. Di sini kita bisa menghitung masa subur kita. Ya, pertama-tama kita akan mengukur suhu tubuh kita dari wanita tadi saat kita pertama kali haid. Ya, di pagi hari, ya kita ukur tiap hari, terus kita catat, terus kemudian nanti hasilnya itu kita buat grafik. Nah, kita masa subur atau ovulasi, tandanya adalah suhunya akan meningkat 0,05 sampai 0,2 derajat Celcius. Ya, saat itulah kalau punya anak boleh melakukan hubungan seksual. Nanti kalau mati jumnya gabung lagi sebentar ya, kalau belum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan. Ya. Jadi kalau kita biar alat reproduksi kita subur menghasilkan anak, ya, ini faktornya bisa dipengaruhi dari usia kita, masuk usia subur atau tidak. Kalau lansia otomatis ya akan susah. Kalau sudah 35 ke atas itu sudah susah untuk hamil. Kemudian usaha siklus haidnya bagaimana, teratur. Jadi kalau kita mau punya anak, otomatis harus di usia-usia subur, ya. Ya, biar anaknya juga bagus, ya, suburnya. Kemudian siklus haid, ya. Kemudian kalau kita sering keputihan juga akan mempengaruhi. Kemudian saat haid, ya produksi darahnya itu sangat sedikit, itu juga mempengaruhi. Dari haid ya menjelang saat haid, kemudian kalau ada kebiasaan merokok, ada tubuh kita yang obesitas, kemudian kalau kita melakukan diet kelewat ketat, itu akan mempengaruhi pola atau tingkat kesuburan tubuh kita. Kemudian penyebab masalah kesuburan di sini yang terjadi akibat terganggunya sistem reproduksi pada wanita dan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas ya banyak dan baiknya dari sperma dari pria. Nah, masalah kesuburan di sini terjadi pada 40% itu akibat dari perempuan, 40% juga akibat dari laki, dan 30% itu akibat keduanya. Masalah kesuburan atau infertilitas itu dapat ditekan jika sebuah pasangan suami istri itu sudah dalam jangka waktu 2 tahun itu belum dikaruniai hamil dengan mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, penyebab terjadinya masalah-masalah kesuburan pada laki-laki. Jadi laki-laki bisa menghamili atau tidak, atau spermanya subur atau tidak, di sini penyebabnya tergantung ya dari kelainan genetik, adanya gangguan hormonal, adanya varikokel, kemudian adanya sumbatan saluran sperma, terjadi impotensi ya, impoten, punya kebiasaan merokok, kebiasaan minum beralkohol, kemudian adanya dia berhubungan sering terkena radiasi, kemudian sering
mengkonsumsi obat-obatan, ya, itu akan mempengaruhi kesuburan dari spermanya dari laki-laki. Kalau pada perempuan, ya, masalahnya penyebabnya itu bisa disebabkan seseorang tidak subur karena adanya sumbatan pada saluran telur, kemudian punya penyakit endometriosis, kelainan lendir leher rahim, berat badan yang tidak seimbang, ya, tidak seimbang, kemudian faktor usia, kemudian gaya hidup yang penuh dengan stres, ya, sering stres, ya, kelainan mulut rahim dan kelainan rahim. Ya. Kemudian cara mengatasi masalah kesuburan, ya, biar kita subur, ya, tubuh kita subur, bisa menghasilkan anak, bisa keturunan, ya, kita harus bisa mengatur diet dan olahraga. Kemudian berhenti jika kita merokok, kemudian menghindari stres, ya. Kemudian perbaiki pola makan, ya. Itu yang harus kita lakukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Ibu. Ya, silakan. Ibu, saya mau bertanya, kalau misalkan seumpama nanti suatu saat kita sudah berada di dunia kerja sebagai bidan, bertemu dengan pasien di lapangan yang kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi atau bahkan salah paham tentang penyampaian kesehatan. Jadi bidan, ya, otomatis di situ kan cakupan kamu di masyarakat, ya, di komunitas itu tidak hanya pada wanita hamil saja, tetapi sejak dini, ya, itu adalah sudah menjadi sasaran kamu, ya, sehingga kamu perlu memberikan pendidikan-pendidikan tentang kesehatan, ya, melalui kerjasama dengan keluarga, dengan tokoh masyarakat, ya. Salah satunya mungkin kamu bisa melakukan promosi kesehatan di sekolah-sekolah, memberikan pendidikan tentang reproduksi. Ya, khususnya adalah di situ yang masuk mau ke remaja yang membutuhkan pengetahuan sekitar seksualitas. Karena biasanya kalau remaja itu daya ingin tahunya lebih tinggi, atau dia sudah mulai menerka-nerka, ingin cari tahu. Nah, kalau dia tidak diarahkan, ya, tidak kamu kasih tahu, otomatis takutnya dia terjerumus jadi salah, seperti pergaulan seks bebas, hamil di luar nikah, pernikahan dini. Nah, itu akan mempengaruhi masalah kesehatan reproduksi, ya, dan dampaknya juga akan mempengaruhi kesuburan tadi, ya. Misalnya kalau remaja tersebut, ya, usia dini terus hamil, terus habis itu dilakukan tindakan abortus, ya, otomatis kan mempengaruhi, ya, kan kita tidak tahu apa tindakan yang dia lakukan, mungkin dia ilegal atau bagaimana cara aborsinya. Nah, itu kan mempengaruhi kesehatan selanjutnya, reproduksi selanjutnya. Ada lagi? Bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya ada yang ditanyakan?